Timnas Merah Putih bakal kumpul lagi menjalani pemusatan latihan pada 11 Agustus 2024 ini. Dalam data tersebut, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menjajal kekuatan sejumlah tim kuat seperti Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, seperti biasa saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan bersama keluarga. Semoga aman damai sentiasa. Oke guys, sudah tentu selepas kejuaraan Timnas Indonesia U19 ini ada beberapa dampak yang akan kita lihat ya, terutamanya dari segi pemain-pemain di Timnas U19. Kemungkinan pemain-pemain ini nilai pasarnya akan meningkat walaupun mungkin di dalam negara. Maksudnya ada klub-klub yang mungkin akan mengambil atau melirik pemain-pemain dalam Timnas U19 ini untuk bermain di Liga 1, dan sudah tentu nilai pasarnya itu akan meningkat dari masa ke semasa karena level juara itu, title juara itu yang akan meningkatkan lagi nilai pasar pemain itu. Dan yang keduanya, Timnas Indonesia U19 ini pasti akan diintai oleh tim-tim lain untuk mereka cuba ingin uji coba perlawanan persahabatan, karena title juara itu juga menentukan tim itu mungkin dilirik juga ataupun mungkin ditawarkan untuk uji coba dengan tim itu. Dan pada bulan Ogos ini guys, info yang dikabarkan Timnas Indonesia U19 ini akan friendly ataupun uji coba dengan tim-tim besar ya, dengan kalau saya tidak silap Argentina, Korea Selatan, China dan Thailand ya. Ini yang U19, sebab ini untuk persiapan Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia U20 ya, kalau tidak silap saya. Jadi ini satu lagi momentum untuk meningkatkan semangat dan juga untuk meningkatkan lagi pengalaman para pemain U19 ini sebelum menghadapi pertandingan yang lagi besar seperti Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia U20. Dan masih lagi juga pelatihnya adalah Indra Safri ya. Nah, jadi kita ingin melihat dan menantikan perlawanan melawan Argentina dan Korea Selatan ini sebenarnya. Dan walaupun ada lawan Thailand lagi nanti, dari situ kita akan lihat kondisi dan konsistennya pemain-pemain Timnas Indonesia ini dengan tim-tim yang lagi hebat, lagi kuat daripada segi physical, skill individu dan juga taktikalnya. Mungkin itu satu pengalaman yang bagus juga, karena apabila Indonesia ini juara Piala AFF, ada lagi tim-tim yang inginkan uji coba dengan Timnas ini. Tim-tim besar ya, seperti Argentina dan Korea Selatan tuh guys, bukan senang untuk perlawanan persahabatan dengan tim itu. Guys, kita semak dulu video ini. Efek juara Timnas U19 kedatangan lawan kuat demi lolos Piala Dunia ya. STY full senyum, Indonesia bersaing. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. STY bangga Timnas U19 tantang Korea Selatan usai juara. Timnas Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024 setelah penantian 11 tahun. Mendengar kabar membanggakan ini, pelatih Timnas Indonesia senior Sintayong pun turut memberikan selamat atas keberhasilan skuad U19 dalam menjuarai Piala AFF U19 2024 ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Sintayong turut memberikan selamat kepada Timnas Indonesia yang telah berhasil menjadi juara. Congratulations to the U19 national team for winning the championship. Tulis Sintayong, congratulations to the Under-19 national team for winning the championship.
Ini Sinteyong punya apresiasi juga kepada tim U19 dan sudah tentu Sinteyong sudah melihat beberapa pemain ini yang mungkin akan beliau panggil untuk timnas U23 ataupun untuk timnas senior nanti. Mungkin diberi pengalaman bermain 2-3 game, 2-3 pertandingan dalam timnas senior. Siapakah pemain yang beliau akan panggil, guys? Mungkin kalian juga punya insting ataupun kalian juga punya prediksi ya untuk pemain yang bisa masuk ke timnas senior. Siapa? Kalian tulis komentar di bawah, guys. Oke, kita lanjut. Sintayong dalam komentarnya di akun Timnas Indonesia dan disertai dengan emoticon Alpi. Jika melihat dari statistik penampilan, pencapaian Timnas Indonesia U19 di edisi Piala AFF U19 kali ini bisa dibilang sangat mentereng. Pasalnya, Garuda Nusantara mampu melahap 5 pertandingan dari penyisian grup hingga partai final dengan kemenangan. Selain itu, Jazz Raven CS juga sukses mencetak 16 gol sepanjang turnamen, menjadikan Indonesia salah satu tim terproduktif kedua setelah Malaysia. Kini dengan pencapaian apik di ajang Piala AFF U19 2024, skuad Merah Putih pun diharapkan bisa melanjutkan hasil positif saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 bulan September mendatang. Untuk itu, Garuda Nusantara tak bisa lama-lama beryuforia karena mereka bakal dituntut langsung fokus pada persiapan pertandingan yang sesungguhnya. Pasalnya dikonfirmasi oleh Indra Syafri, Timnas Merah Putih bakal kumpul lagi menjalani pemusatan latihan pada 11 Agustus 2024 ini. Dalam dasar tersebut, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menjajal kekuatan sejumlah tim kuat seperti Argentina hingga Korea Selatan dan juga Thailand. Korea Selatan, itu dilakukan Timnas Indonesia U19 dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara sendiri dijadwalkan mentas di ajang itu pada 21 hingga 20 September mendatang. Jazz Raven dan kolega tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Indonesia, Yaman, Timor Leste, Maladewa. Ini Asian Cup U20 kualifikasi ya. Wah, Yaman itu salah satu pencabar terdekat ya. Kalau mungkin Timor Leste dengan Maladewa ini bisa saja Indonesia. Tetapi cuma jangan ambil rendah karena mereka juga melakukan persiapan seperti Maladewa dan Timor Leste ini. Jadi harus melihat semua tim yang ada dalam grup ini yang apa saja boleh berlaku. Mereka juga bisa menang. Sekiranya kita tidak mengambil berat sebenarnya. Jadi kita kena lihat semua ini harus untuk kita bersiap sedia. Nah itu. Jadi mudah-mudahan akan baik nanti keputusannya. Penggawa Garuda Nusantara yang bersinar selama Piala AFF U19 2024. Nah ini guys, siapa guys? Saya ada beberapa nama juga sebenarnya yang bersinar. Pertama, Jazz Raven. Oke, ini Jazz Raven. Ini confirm lah kan? Semua sepakat Wonderkid FC Dordrecht U21 Belanda ini menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia U19 di partai semua final. Sepakat ya. Ia hanya butuh waktu 18 menit untuk menjebol gawang Thailand yang sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Garuda Muda di ajang ini dengan torehan 4 buah gol. Di final, pelatih Indra Syafri kembali memberikan kepercayaan kepada si Jangkung 18 tahun menjadi starter dalam skema 3-4-3. Kepercayaan sang pelatih pun tak disia-siakan lewat switch lesakan mematikan. Meski sempat masuk dari bangku cadangan kala bentrok dengan Filipina dan Kamboja, Jazz Raven terus menunjukkan permainan terbaiknya dan dalam laga terakhir grup A melawan Timor Leste, semifinal melawan Malaysia dan terakhir versus Thailand ia masuk daftar starting 11. Kedua, Doni Tripamungkas ya, oke. Ini kapten ya, pemain terbaik Persija Jakarta. Kelahiran Boyolali 19 tahun silam ini adalah sosok bek tangguh di lini belakang Garuda Muda. Nyaris tak tergantikan sepanjang turnamen, Doni Tripamungkas menyudahi perjuangannya dengan sempurna di partai puncak. Bisa dibilang Doni Tripamungkas adalah pemain yang paling letih sepanjang pertandingan.
Ia tak hanya harus bertarung habis-habisan melawan penyerang-penyerang Thailand, melainkan juga ikut menyerbu ke depan guna mendistribusikan bola. Dengan skema 3-4-3, Doni Tripamungkas memang dituntut ekstra waspada sekaligus menjadi tukang jaga yang setiap berduel dalam situasi dan kondisi apapun. Penampilannya yang sangat disiplin membuat gawang Ikram Al-Ghifari aman hingga laga usai. Maka pantas bagi dirinya untuk menjadi best player. Guys. Pemain terbaik ya. Ketiga, Iqbal Gwijangge. Oh, ini oke juga nih main Iqbal. Sangar dan lugas dari Doni Tripamungkas. Muhammad Iqbal Gwijangge juga pantas dipuji setinggi langit. Entah apa jadinya Garuda Muda jika tak punya sosok karang kokoh sekali beranak muda yang masih berusia 17 tahun ini. Tak banyak bicara, Muhammad Iqbal Gwijangge lebih suka membuktikan kinerjanya lewat permainan Spartan tak kenal kata menyerah. Fisik dan staminanya sungguh luar biasa. Ia selalu hadir, tak hanya kala Garuda Muda ditekan, melainkan juga saat Garuda Muda melakukan serbuan. Meski berperan sebagai bek, melalui gol anak Sumedang berdarah Papua ini sangatlah mumpuni. Sepanjang Piala AFF U19 2024 ini, ia telah mengemas 3 buah gol. 3 gol ya. Tamparan keras kasus era Evan Dimas. Tugas berat menanti PSSI. Tamparan keras ya kasus Ivan Dimas. Para pemain timnas Indonesia U19 yang berhasil menyamai torehan 11 tahun silam setelah meraih gelar Piala AFF U19 2024 diharapkan bisa terus berkembang. Untuk itu, anak-anak muda ini pun diharapkan bisa terus dijaga oleh PSSI agar bisa konsisten dan tidak layu sebelum berkembang. Dalam hal ini bisa mentas bersama timnas senior di masa depan. Soal ini, era Evan Dimas bersama timnas Indonesia U19 bisa menjadi contohnya. Tim yang ketika itu juga diasuh oleh Indra Syafri disebut-sebut sebagai generasi emas yang akan menghiasi skuad timnas Indonesia. Namun sederetan nama ini perlahan malah hilang dalam peredaran untuk bisa rutin bersaing masuk ke skuad Garuda. Termasuk Evan Dimas sendiri menghilang dari radar dan terakhir kali dipanggil saat Indonesia bersua Timor Leste tahun 2022. Tapi Evan Dimas tuh cedera kan guys ketika lawan Vietnam ya. Kalau tidak silap lawan Vietnam yang siapa itu pemain Vietnam yang selalu terjah, pemain yang selalu langgar pemain nih. Quang Dong lah. Mungkin itulah yang menyebabkan tentu ini menjadi hal yang harus benar-benar dipikirkan oleh federasi. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin hal yang pernah terjadi itu kembali terulang. Menanggapi hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan sudah punya rencana jangka panjang dan harapannya rencana itu bisa membuat para pemain timnas Indonesia U19 tidak layu sebelum berkembang. Ya, tadi bagaimana PSSI memastikan bahwa semua tim ini punya program jangka menengah dan panjang. Jadi bukan program kagetan. Seperti kita bisa lihat misalnya di U17 kita. Ini ada training camp lagi. Jelas Erick Thohir. Melihat pernyataan di atas, dipastikan seluruh stakeholder pun harus mau bekerja sama untuk pada akhirnya menciptakan ekosistem yang baik untuk timnas Indonesia. Sementara untuk pemain, mereka juga harus sadar dan mau terus bekerja keras dan mengembangkan kemampuan mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lagi. Tentunya untuk prestasi timnas Indonesia yang jauh lebih tinggi dari ini. Terbaik. Oke guys, sebenarnya Bapak Erick Thohir ini kan, Ketum PSSI ini, dia memang punya pengalaman ya dalam membina bakat-bakat muda dan juga menstrukturkan kembali sepak bola di Indonesia itu. Karena pengalamannya selama 5 tahun di Inter Milan itu bisa dibawa untuk memimpin PSSI ini dan persepak bolaan di Indonesia ini. Jadi memang dia punya program jangka panjang, jangka sederhana dan jangka pendek. Itu sebagai KPI untuk sepak bola di Indonesia. Dan sudah tentu ya, setiap kali U17 sama ada di kelompok umur inilah, daripada U16, 17, 18, 19 ini dia perlu ada kesinambungan. Dia perlu ada program-program yang berkait rapat dengan tuntutan stamina kesehatan pemain dan juga konsistennya tim itu untuk jangka masa ke depan dan jangka masa panjang lagi.
Karena di era Evan Dimas itu ya, seperti apa yang dikatakan Edwin tadi, pemain itu dia tiada hala tuju yang jelas ya. Tetapi di musim ini dan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan Sintayong, juga pelatih-pelatih yang lain, kita nampak tuh hala tuju pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jadi saya sudah melihat keadaan sepak bola Indonesia ini selama saya mereaksi video ini mungkin dalam 2-3 tahun ini ya. Kita nampak dia ada blueprint, ada kerangka yang jelas, ada hala tuju yang jelas. Dan saya nampak pemain-pemain ini dia punya talenta itu, dia akan digilap dan bakat mereka itu diperkembangkan lagi di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong ini. Karena pemain-pemain yang berpotensi ini, kalau tidak digilap, kalau tidak bakatnya itu ditingkatkan, kemudian dengan ada dukungan daripada PSSI dan juga coach, mungkin bakat yang bagus ini dia akan terpadam sekelip mata. Jadi tiada kesinambungan. Jadi di era ini kita nampak jelas, saya nampak jelas bahwa memang perkembangan sepak bola di Indonesia ini dia akan menuju satu tahap yang akan Indonesia ini memimpin ASEAN dalam sepak bolanya. Bukan saja daripada segi struktur sepak bola, saya cerita ini daripada segi perkembangan dan kekuatan negara Indonesia dalam sepak bola itu akan menjadi raja ASEAN dalam 5 tahun ke depan ini. Kalau inilah dia punya hala tuju dan blueprint, saya melihat ada kekuatan untuk timnas Indonesia menjadi raja ASEAN. Dan sekarang ini pun kita sudah lihat guys, dari segi segenap kelompok umur ya, 16, 17, 18, 19, 20, 23, semua sudah menjadi raja ASEAN. Semua masuk ke peringkat akhir, masuk ke final. Dan kalau di Piala Asia, lolos ke Piala Asia, sampai ke semifinal Piala Asia, sampai ke hampir-hampir lah ke Olimpiade yang U23 itu, sikit lagi ke situ. Dan di kualifikasi Piala Dunia pula untuk senior. Ini sekarang ini di putaran yang ketiga. Jadi ini lagi kita akan melihat satu sejarah baru untuk Indonesia. Seandainya Sintayong akan menampilkan lagi pemain-pemain keturunan yang baru untuk bersaing dengan Arab Saudi, Australia dan juga Korea Selatan, juga Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia di putaran yang ketiga ini. Jadi kita akan melihat step by step, satu demi satu, Indonesia ini akan menjangkau ke akhirnya ke Piala Dunia itu, insya Allah. Jadi saya punya prediksi begitulah. Dan ada beberapa pemain yang saya lihat diberikan oleh admin ini tadi, tetapi tiada diberikan apresiasi, yaitu Welber Jadim. Saya menjangkakan pemain yang berpotensi sebenarnya adalah Welber Jadim. Memang pemain yang lain ini pun ada potensi, Doni Tripmongkas, Iqbal, Jens Reben, kemudian ada ramai lagi lah Arliansyah. Tetapi bagi saya antara yang paling terbaik adalah Welber Jadim. Pemain ini mungkin suatu masa nanti dia pasti akan menonjol ya, dia akan menjadi pemain yang hebat suatu masa nanti, insya Allah. Itu saya punya saya nampak dari satu sudut sebagai penggambar sepak bola guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk mendukung, subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu like dan selalu komentar itu, jutaan terima kasih guys. Saya selalu baca komen-komen kalian juga semua. Saya akan like ataupun ada masanya saya akan reply kembali komen kalian itu. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.